Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, yang mana pembahasan kita telah sampai pada Al-Faslur Rabi', batas terakhir. Al-Faslur Rabi' Al-ibadatu ma'naha wa syumuluha. Qala hafizahullah ta'ala, al-ibadatu ma'naha wa syumuluha. Pembahasan tentang ibadah, makna ibadah, dan cakupan ibadah. Syumul dari syamila yashmalu atau syamala yashmulu. Makna wa syumuluha. Makna al-ibadah, al-ibadatu aslul ibadah at-tadallulu wal khudu. Pada dasarnya asal makna ibadah itu adalah at-tadallul, yakni seorang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Wal khudu, wal khudu tunduk. Tunduk ini makna ibadah. Dari kata abada ya'budu, ibadatan. Abada ya'budu ibadatan, bermakna at-tadallul wal khudu. Wa bi syar'i laha ta'arifu katsiratun. Ta'arif jamak ta'rif, jamak dari ta'rif. Jadi ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama. Wa bi syar'i artinya makna ibadah secara syar'i ada beberapa ta'rif, beberapa definisi, ya, yang banyak, ya. Wa maknaha wahidun, namun maknanya, cakupan maknanya, cakupan maksudnya adalah satu, ya. Ini hanya perbedaan dalam memberi definisi, sama dengan al-ikhlas. Keikhlasan itu banyak definisi para ulama, tapi intinya adalah satu. Kemudian minha, diantara ta'arif al-ibadah, minha ay min ta'arifil ibadah, di antara definisi ibadah itu annal ibadata hiya ta'atullah. Ibadah itu secara syar'i menurut sebagian ulama bahwa ibadah adalah ta'atullah, taat kepada Allah, bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinati rusulihi. Taat kepada Allah dengan melaksanakan, ya, imtithal, bil imtithal, bimtithal ay bil qiyam, ya, bima amara Allah ala alsinati rusulihi. Bimtithal, imtathala yamtathilu ay amila, qama bi, imtathala yamtathilu imtithalan, bima'na qama bihi ay amila. Bimtithali ma amara Allah bihi, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, amara Allah bihi ala alsinati rusulihi,
melalui lisan para rasul. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa ibadah itu adalah mencakup dua makna atau dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mengikuti contoh yang diberikan oleh para rasul. Yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap umat wajib menaati rasul mereka masing-masing. Umat Nabi Musa wajib taat kepada Musa alaihissalam dan beribadah sesuai dengan ajaran Musa. Umat Nabi Isa pun demikian, dan umat para anbiya yang lainnya, mereka beribadah sesuai dengan perintah, ajaran dan tuntunan rasul mereka masing-masing. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib taat pada Allah, beribadah pada Allah, mengikhlaskan ibadah pada Allah Ta'ala dengan mengikuti apa yang di atas lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan. Makanya kita melihat dalam ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu contohnya adalah ibadah solat. Beliau memberikan contoh bagaimana solat menghadap Allah Ta'ala. Kemudian beliau mempraktekannya dan beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau contohkan. Dalam ibadah haji juga demikian. Setiap mauqif, tempat-tempat yang beliau melaksanakan manasik itu, beliau selalu mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Jadi aku contohkan amal ini, ibadahku ini, supaya kalian jadikan dia sebagai, kalian mengambilnya sebagai ibadah manasik kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harus sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wa minha, di antara definisi ibadah adalah annal ibadata ma'naha at-tadallulu lillahi subhanahu. Bahwa ibadah itu adalah tadallul. Ya. At-tadallul lillah subhanahu wa ta'ala. Seorang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya untuk Allah subhanahu. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya ghayatul dhulli lillahi ta'ala ma'a ghayati hubbihi. Di sini dikumpulkan ibadah itu pada dua hal terpenting. Yang pertama adalah ghayatul dhul. Seorang beribadah pada Allah, dia harus betul-betul tunduk pada Allah SWT. Puncaknya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diikuti atau yang bersamaan dengan itu, yaitu dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghayatu adz-dzulli lillahi ta'ala ma'a ghayati hubbihi. Maka ada dua hal terpenting dalam ibadah dalam definisi ini, yaitu adz-dzullu lillah dan al-hubbu lillah. Jadi dia beribadah betul karena tunduk patuh pada Allah, dan dia beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seorang mengumpulkan dua hal ini pada makhluk, berarti dia beribadah pada makhluk tersebut. Dan inilah syirik. Ya. Karena inilah milik Allah. Adz-dzullu al-kamil lillah wal hubbul kamil lillah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang yasrifu ahaduhuma atau ahadahuma au kilaihima, barang siapa memalingkan salah satu dari dua hal ini, adz-dzul ya dan al-hubb, dalam ketaatannya kepada manusia atau kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan ibadah kepada makhluk tersebut. Maka dari itu ibadah yang ini penting sekali dipahami. Ini kaidah-kaidah penting diambil dari bukunya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Jadi al-ibadah ghayatul dzulli lillah ya ma'a ghayati hubbihi, puncaknya ketundukan seorang kepada Allah dan puncaknya kecintaan seorang
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesyirikan itu banyak macamnya. Ada syirik dalam hal berkaitan dengan al-hub. Ada syirik berkaitan dengan ad-dhul, tunduk dan patuh kepada makhluk. Nah, apabila dipadukan dua hal ini, berarti dia menyembah makhluk itu. Waliyadzubillah. Kemudian wa ta'riful jami' wa ta'riful jami'u laha. Sedangkan at-ta'rif al-jami', definisi yang mencakup, ya, al-jami' itu mencakup makna-makna ibadah itu adalah, ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dalam Majmu' Fatawa di antara jilid 10 halaman yang ke-150. Annal ibadata ismun jami'un. Ibadah itu adalah satu nama, satu istilah yang mencakup, ya, yang mencakup atau yang mengumpulkan likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang mengumpulkan atau yang mencakup setiap apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Ini makna ibadah. Ismun jami'un, suatu istilah yang mencakup setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Min al-aqwal, baik itu ucapan, kata-kata, ucapan-ucapan, wal a'mal atau perbuatan-perbuatan, al-zahirah wal batinah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, ya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang zahir yang kelihatan ataupun yang batinah, lawan dari zahirah. Jadi setiap perkataan, setiap perbuatan, ya, baik yang tampak maupun tersembunyi, yang mana itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Oleh karena itu cakupan ibadah itu banyak sekali. Ya, ada ibadah-ibadah, ya, yang berkaitan dengan hati. Kata Syekh rahimahullah hafizahullah, wa hiya munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Al-jawari yani al-arkan. Al-arkan artinya a'dha'ul jism. Ada al-arkan. Wa hiya munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Maka ada ibadah hati, ada ibadah hanya ibadah lisan, ada ibadah anggota badan, ada ibadah mengumpulkan dua macam ibadah, ada ibadah mengumpulkan tiga macam ibadah, mencakup hati, lisan, dan jawari. Contohnya adalah salat. Salat itu mencakup tiga macam ibadah ini. Ibadah qalb, seorang harus niat karena Allah. Dia beribadah salat bukan karena selain Allah, tapi dia menyembah Allah. Ibadah lisan, dalam salatnya dia harus mengucapkan, yakni ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah harus dibaca, takbiratul ihram harus dibaca dengan lisannya. Tak boleh dia itu baca dalam hati. Tak boleh. Harus diucapkan Allahu Akbar. Ya, ini ibadah lisan, dengan mengucapkan bacaan-bacaan sholat tersebut. Minimal dirinya mendengar apa yang dia ucapkan. Maka tidak boleh seorang sholat membaca dalam hatinya. Para ulama menyebutkan tidak sah orang yang sholat dan membaca dalam hatinya dan tidak membaca dengan lisannya, yaitu bacaan-bacaan sholat. Kemudian wal jawarih, sholat juga menjauh ibadah jawarih. Ada berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ya, kening ditaruh di tanah, itu ibadahnya kening ini. Ya, ibadahnya lisan dan membaca bacaan, ibadah anggota badan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah-ibadah qalbiyah. Fal khaufu, takut pada Allah, al khauf. Ini ibadah qalbiyah. War raja, mengharap Allah Azza wa Jalla.
Dia berharap pada Allah. Ini ibadah hati. Wal mahabbah, mencintai, cinta pada Allah. Ini ibadah hati. Wat tawakkul, tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ya, menyerahkan dirinya, urusannya, pasrah kepada Allah. War raghbatu, ar-raghbah yakni dia keinginannya kepada Allah Ta'ala, harapannya, raghbah. Sedangkan rahbah ini yakni takutnya, kecemasannya. Kalau dia misalnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah, kalau dia diadab oleh Allah, ini ar-rahbah. Ya, jadi ini bagian dari ibadah hati. Ada al-inabah, al-ikhlas. Ini semua ibadah hati. Al-inabah, kembali pada Allah. Ar-ridha, ridha kepada apa yang Allah berikan. Ini contoh-contoh ibadah berkaitan dengan hati. Ibadatun qalbiyatun. Jadi semua yang disebutkan tadi adalah ibadah qalbiyah. Wat tasbih wat tahlil wat takbir wal hamdu. Sedangkan at-tasbih mengucapkan subhanallah, tasbih. Kemudian wat tahlil, membaca la ilaha illallah. Wat takbir, membaca Allahu akbar. Wal hamdu atau at-tahmid, ucapan alhamdulillah. Wasyukru bil lisan wal qalbi, dan mengucapkan syukur dengan lisan dan pengakuan dalam hati. Ini adalah ibadah lisaniyah qalbiyah. Ini kaitan dengan mensyukuri nikmat Allah. Ini ibadah kaitan dengan 3 perkara, tidak hanya hati, tidak hanya lisan. Karena mensyukuri nikmat Allah pertama dengan al-qalb, yaitu al-iqrar bi anna kullama indahu minan ni'am fahiya min Allah. Seorang harus meyakini dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa semua nikmat yang ada padanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ini harus ikrar dalam jiwa seseorang ketika dia mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua, ucapan dengan lisan. Alhamdulillah, syukrulillah, al-minnatu minallah, al-fadlu lillah, dan seterusnya. Makanya tidak dianjurkan membaca tahmid, memuji Allah, dan membaca alhamdulillah, dan ucapan-ucapan yang menunjukkan seorang hamba dia mensyukuri nikmat Allah dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah, bicarakanlah. Ya. Ini pengakuan nikmat Allah dengan lisan. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku, doronglah aku, berikanlah aku kekuatan, an ashkura ni'matak, agar aku ini mensyukuri nikmatmu. Ini mencakup 2, hati dan lisan. Ya. An ashkura ni'matak allati an'amta alayya, yang telah Kau berikan padaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ya. Kemudian wa an a'mala salihan tardah, dan berikan aku kekuatan, berikan aku dorongan untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridhai. Amal saleh yang Engkau ridhai. Wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku dalam rahmatmu, dengan rahmatmu tergolong hamba-hambamu yang saleh. Doa seorang hamba Allah yang mulia, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, mohon pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah berikan kekuatan. Maka mensyukuri nikmat Allah itu satu nikmat yang patut disyukuri. Ketika seorang mampu bersyukur pada Allah Ta'ala, ini artinya kesyukuran satu nikmat yang wajib disyukuri. Setiap dia bersyukur pada Allah, ini merupakan nikmat Allah yang patut disyukuri. Maka tidak putus-putusnya.
seorang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini contoh asyukru bil lisani wal qalbi. Ya, seorang yang dia walhamdu wasyukru bil lisan wal qalb. Dia memuji Allah, dia mensyukuri Allah dengan lisannya dan dengan hatinya. Ini adalah ibadatun lisaniyatun qalbiyatun. Ibadah berkaitan dengan lisan dan hati. Maka saya jelaskan tadi ada tambahan, tentu dalam pembahasan yang lain, yaitu ibadah mensyukuri nikmat Allah adalah dengan amal soleh. Maka ini bagian dari cara mensyukuri nikmat Allah SWT. Dan hati, lisan, dan al-jawari. Kemudian was-salatu waz-zakatu wal-hajju wal-jihadu ibadatun badaniyatun qalbiyatun. Sedangkan salat, zakat, haji, kemudian jihad fisabilillah, ini adalah ibadah berkaitan dengan badan dan hati. Makanya salat itu adalah gerakan badan. Ada rukunya, ada sujudnya, ada berdirinya, ada i'tidalnya. Ya, gerakan-gerakan itu semua gerakan fisik. Maka seorang yang mampu berdiri dalam salat yang wajib, kemudian dia tidak mau salat berdiri, salatnya tidak sah. Seorang mampu berdiri dalam salat wajib, tapi dia salat duduk, maka salatnya tidak sah. Lain halnya seorang yang tidak mampu. Ini dalam salat wajib. Adapun salat sunnah, boleh seorang salat sunnah dalam keadaan duduk dan sah salatnya. Tapi kalau salat wajib tidak. Harus dia itu berurutan. Artinya selama masih kuat berdiri, mampu berdiri, wajib salat dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, baru salat duduk. Tidak mampu salat duduk, salat sambil berbaring. Ya, ini kalau salat wajib. Adapun salat sunnah tidak. Seorang boleh salat sunnah sambil duduk. Dan banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Beliau apalagi di akhir-akhir kehidupannya, di masa tuanya, beliau itu salat sambil duduk dalam salat tahajudnya. Ya, beliau takbir, berdiri, kemudian membaca sambil duduk. Ketika akan ruku, beliau berdiri. Ya, jadi ini ibadah badaniyah qalbiyah. Ila ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah allati tajri 'alal qalbi wal lisani wal jawarih, yang berlaku atau yang berjalan pada hati, lisan, dan al-jawarih. Maka perbuatan manusia itu pada hakikatnya, apalagi seorang mukmin, semuanya adalah kalau dia niat karena Allah akan menjadi ibadah. Nanti akan disebutkan di sini. Hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan bisa jadi ibadah kalau diniatkan. Jadi semua apa yang terlintas dalam diri seorang, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, semua ini kaitan dengan amal perbuatan. Makanya semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali apa yang terlintas dalam hatinya dan dia tidak mengamalkannya. Perbuatan dosa misalnya, ingin berbuat sesuatu terlintas dalam dadanya, tapi kemudian dia tidak melakukannya. Ya, dan dia tidak mengucapkannya. Makanya terampuni. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ibadatu hiya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha, dan ibadah itu adalah merupakan sebab atau tujuan atau hikmah yang dibalik itu Allah menciptakan hamba-hambanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu hiya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha, dan ibadah itu adalah yang karenanya Allah menciptakan hamba-hambanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan ibadah itu. Jadi Allah menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah pada Allah, dan Allah tidak membutuhkan ibadah itu. Jangan dikira Allah membutuhkan ibadah itu, tidak. Ya. Tapi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba akan bermanfaat untuk hamba itu sendiri, tidak akan memberikan manfaat pada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, seandainya seorang hamba pun tidak beribadah pada Allah, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Ya. Karena Allah wal ghaniyul hamid, Allah zat yang maha kaya,
Zat yang maha terpuji. Manusia berbuat dosa, manusia berbuat maksiat, tetap Allah berikan pada hambanya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh dan ibadah tersebut. Allah tidak memerlukan ibadah. Wal ibadatu hiya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah, menyembah aku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh, aku tidak menghendaki dari mereka rezeki. Ya. Wa ma uridu minhu wa ma uridu an yut'imun. Dan tidak pula aku mau ingin dari mereka untuk memberi makan padaku. Allah tidak makan. Allah tidak lapar. Allah yang memberikan makan. Ya. Innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwati, dia yang memiliki kekuatan, al-matin, dan dia zat yang maha kuat. Jadi ini ayat yang menunjukkan hikmah diciptakannya manusia untuk beribadah pada Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah pada Allah, kemudian Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan mereka begitu saja karena mereka asalnya dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Ya. Kemudian mereka menjadi besar. Ya. Dan untuk mengajarkan pada mereka atau memberitahukan pada mereka bahwa hikmah Allah menciptakan mereka untuk beribadah pada Allah, Allah mengutus para rasulnya. Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia tahu bahwa mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup seorang mukmin adalah ibadah lillah Subhanahu wa taala. Semua gerak-geriknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan suatu amal keburukan, walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya. Ya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa mengerjakan suatu amal keburukan walaupun satu titik debu, maka dia akan melihatnya. Ini menunjukkan semua gerak-gerik manusia ini tercatat. Maka dari itu seorang yang mengetahui hikmah dia diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan melaksanakan walaupun tidak mungkin secara maksimal. Ya, karena bagaimanapun seorang hamba beribadah pada Allah Ta'ala siang dan malam 24 jam, maka tidak akan mampu untuk membayar nikmat Allah yang Allah berikan padanya atau menebusnya, tidak. Karena tidak ada artinya ibadah manusia jika dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara subhanahu anna al-hikmata min khalqil jinni wal insi. Maka Allah memberitahukan anna al-hikmah, bahwasanya hikmah dari penciptaan jin dan manusia hiya qiyamuhum bi ibadatillah, yaitu agar mereka menegakkan, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Wallahu ghaniyun an ibadatihim, dan Allah maha kaya, Allah tidak memerlukan ibadah mereka. Ya, Allah tidak memerlukan ibadah mereka itu. Wa innama humul muhtajuna ilaiha, akan tetapi merekalah yang berhajat, merekalah yang memerlukan kepada ibadah tersebut. Jadi ibadah itu kebutuhan primer manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu ibadah. Lebih dari makan, minum, mobil dan kendaraan dan yang lainnya. Ya. Itu kebutuhan. Yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li faqrihim ila Allah taala. Karena mereka adalah fakir, mereka membutuhkan, memerlukan sangat kepada Allah taala. Faya'budunahu ala wafqi syariatihi, maka mereka menyembah Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faman aba an ya'budallah, maka barang siapa yang dia enggan ya untuk beribadah pada Allah, fahuwa mustakbirun,
Orang yang enggan beribadah pada Allah artinya orang ini sombong, angkuh, angkuh dan sombong, takabbur, mustakbir. Wa man abadahu wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrikun. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dan dia beribadah bersamaan ibadahnya kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia adalah orang yang musyrik. Orang musyrik. Jadi orang musyrik itu dia menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu dia menyembah selain Allah. Oleh karena itu mereka disebut musyrik. Itu orang musyrik. Kemudian wa man abadahu wahdahu bighairi ma syara'a. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah semata, tetapi bukan atau tidak sesuai dengan yang Allah syariatkan, fahuwa mubtadi'un, maka dialah orang yang melakukan sesuatu bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah atau tidak diajarkan Allah dan Rasulnya kepada orang itu. Tapi dia melakukan ibadah dengan cara tersebut, cara tersendiri. Berarti yang disebutkan di sini, kemudian wa man abadahu wahdahu bima syara'a, dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah semata dan apa yang Allah syariatkan padanya, fahuwal mu'minul muwahhid, maka dialah orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini 4 golongan manusia. Ada mustakbir, yaitu orang yang enggan beribadah pada Allah. Yang kedua ada musyrik, orang yang beribadah pada Allah bersamaan dengannya dia beribadah pada selain Allah. Yang ketiga ada orang mubtadi' yang beribadah pada Allah bukan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, tapi dia menciptakan ibadah sendiri dan hawa nafsunya. Yang keempat adalah seorang mukmin muwahhid, seorang mukmin yang dia bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, yaitu dia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu bima syara Allah, dan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang al-mu'minul muwahhid. Anwa'ul ibadah. Anwa'ul ibadati wa syumuluha, macam-macam ibadah dan cakupan ibadah itu. Al-ibadatu laha anwa'un katsirah, ibadah itu banyak macamnya. Fa hiya tashmalu kull anwa'i ta'at adh-dhahirah 'ala al-lisani wal jawarih. Ibadah itu mencakup kull anwa'i ta'at, semua jenis ketaatan. Semua jenis ketaatan yang tampak di atas lisan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan dengan anggota badan. As-sadirati 'anil qalbi, yang semua itu dilakukan terdorong dari hati. Jadi dia melakukan ucapan, melakukan perbuatan dengan anggota badannya, as-sadirah 'anil qalb. Sumbernya, dorongannya adalah dari hatinya. Ya, dari hatinya. Yaitu karena Allah. Contoh, kadzikri, berzikir, wa tasbih. Tasbih yang ucapkan subhanallah, mensucikan Allah. Tahlil, mentauhidkan Allah. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Wassalat waz zakah, salat, zakat, siam, puasa. Wal hajj, ibadah haji. Wal jihad, jihad fisabilillah. Wal amr bil ma'ruf, wan nahy anil munkar, memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wal ihsan ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat, bagian dari ibadah. Berbuat baik kepada al-yatama, anak-anak yatim, juga bagian dari ibadah kalau diikhlaskan karena Allah. Wal masakin wa ibnis sabil, demikian pula berbuat baik kepada orang-orang miskin, para musafir. Ini semua adalah di antara jenis-jenis ibadah yang macam-macam itu. Wa kadzalika hubbullah wa rasulih, demikian pula seorang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa khasyatullah wal inabatu ilaihi, takut pada Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Al-inabah, anaba yunibu, raja'a wa taba ila Allah. Ya, ini bagian dari ibadah. Wa ikhlasuddin lillah atau lahu, dan mengikhlaskan
agamanya, mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, itu adalah ibadah. Wassabru ala hukmihi, ibadah. Sabar terhadap aturan-aturan Allah, ya, perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan, juga itu merupakan bagian dari ibadah. Ketika dia mengerjakannya karena Allah, meninggalkan larangan Allah karena Allah, juga ibadah. Waridha biqada'i, ridha kepada putusan Allah, juga ibadah. Ya, wattawakkul alaihi warja'u li rahmatihi, bertawakal pada Allah, mengharapkan rahmatnya. Wal khaufu min adzabih, takut pada azab Allah. Fa hiya syamilatun li kulli tasarrufatil mu'min. Fa hiya ay al ibadatu syamilah. Ibadah ini mencakup li kulli tasarrufat, setiap gerakan seorang mukmin. Ya, tasarrufat apa yang dilakukan? Kalau dia niat karena Allah, idza nawa biha, kalau dia berniat karena Allah, al-qurba untuk dia dekatkan dirinya pada Allah, au ma yu'inu 'alaiha, atau sesuatu yang menolong dia dalam melakukan ibadah itu, hattal adat, bahkan sampai-sampai kebiasaan-kebiasaan yang bukan ibadah, makan minum itu sudah kebutuhan manusia, ya, itu adat, hattal adat, ya, hal-hal yang terbiasa dilakukan oleh manusia. Idza qasada biha taqwa biha at-taqawiyah ala ta'at, apabila dia qasada, yakni amida, nawa, kalau dia berniat, dia bermaksud, ya, dengan melakukan kebiasaan itu untuk mendapatkan kekuatan dalam dirinya dalam melakukan ketaatan pada Allah, itu adalah ibadah. Kan naum, contohnya tidur. Seorang tidur di malam hari, yakni masih belum larut malam, jam 9 dia tidur untuk bangun di malam hari, maka dia niat bangun di malam hari, maka tidurnya adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Ya, kan naum wal akal wal syurub, makan minum, wal bai', jual beli untuk dia memberi nafkah pada keluarganya, ibadah. Jual beli untuk dia mendapatkan, yakni dana, ya, untuk dia ibadah haji, ibadah umrah, ya, adalah ibadah. Ya, wal bai' wasyira wa talabir rizqi, mencari rizki, wan nikah, fa inna hadhihi al adat ma'an niyyatis salihati tasiru ibadatin. Semua kebiasaan-kebiasaan ini, rutinitas ini, apabila seorang niat karena Allah atau niat yang solehah karena Allah Ta'ala, tasiru ibadat, maka dia menjadi ibadah bagi orang tersebut. Yuthabu alaiha, ibadah atau amal-amal itu akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Walaysatil ibadatu qasiratan ala syair al-ma'rufah, dan ibadah itu tidak hanya terbatas qasirah mahdudah, ya, qasirah mahdudah ala syair al-ma'rufah. Jadi ibadah ini tidak hanya sholat, puasa, zakat, atau yang lain-lainnya dari amal-amal ibadah yang diketahui. Tidak hanya itu, kehidupan seorang mukmin ibadah, ya, kehidupan seorang mukmin adalah ibadah. Kalau dia betul-betul niat karena Allah Ta'ala dalam melakukan amal-amal kebiasaannya yang baik, ya, maka itu menjadi ibadah. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.